Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Habib Fahmi. Teman-teman, politik yang dekat, pilpres yang dekat dan tensi politik yang memanas. Apalagi semenjak Anies Baswedan dideklarasikan oleh Partai Nasdem. Suasana politik, pengamat, semuanya memberikan pendapat. Akhirnya tensi politik mulai memanas dan baru-baru ini kita tahu apa yang ada di media sosial dan menjadi pembicaraan publik, yaitu soal politik identitas yang disampaikan oleh seorang doktor, orang terdidik, doktor lagi. Siapa dia? Yaitu Ade Armando. Dia berusaha menggiring umat Kristen agar tidak terpecah. Jadi kalau terpecah katanya itu menjadi penentu kemenangan Anies Baswedan. Tahun 2017 ketika Pilkada DKI sudah ada yang namanya politik identitas, di mana di sana kelompok tertentu dengan berbaju putih yang dinahkodai oleh Habib Rizik Syihab, dia berusaha untuk menjatuhkan Ahok karena waktu itu terpeleset lidah dan dianggap pelecehan terhadap agama, sehingga itu terus digoreng dan akhirnya Ahok pun jatuh, kalah dengan Anies Baswedan. Mungkin karena itu Anies Baswedan hingga saat ini dia melekat, politik identitas melekat pada dirinya. Tapi sebetulnya sebagaimana yang disampaikan oleh politisi Nasdem Irma Suryani, bahwa sebetulnya Anies ini ya seorang nasionalis, bahkan dia pendiri dari Ormas Partai Nasdem kala itu. Jadi ketika momen Pilkada DKI ya mungkin hanya kebetulan saja waktu itu Ahok diserang oleh kelompok tertentu dan hampir pilkada, sehingga itu dijadikan alat sebagai pemenangan. Tapi hari ini hal itu sudah berlalu. Tidak baik kalau kemudian menggunakan lagi politik identitas untuk mengalahkan calon tertentu, seperti yang disampaikan oleh Ade Armando kemarin itu. Dan ini menjadi pemantik atau pemicu politik identitas itu akan kembali digunakan. Kenapa politik identitas itu sangat dilarang atau tidak diperbolehkan? Ya karena ini menjadi pemicu terpecahnya antar kelompok, antar agama, antar suku, sehingga berpotensi terjadinya ketegangan, kerusuhan, dan permusuhan ya antar agama, ras, suku, dan agama. Maka sangat disayangkan sekali sebagai orang yang terdidik, yang sudah bergelar doktor, kemudian masih memainkan politik identitas. Salah satu ketua partai, ketua DPW, yaitu ketua PSI, partainya milenial katanya, Michel Victor, ketua DPW PSI DKI, mengatakan bahwa Ade Armando itu menganggap dirinya sebagai nasionalis, tapi nyatanya dia sendiri yang memainkan politik identitas, sebagaimana yang Ade Armando sampaikan di salah satu channelnya di Cokro TV. Bukan hanya ketua DPW DKI yang mengkritik pendapat dari Ade Armando, bahkan teman sejawatnya yang dulu sama-sama pemuja pendukung Jokowi, yaitu Abu Janda, juga mengatakan bahwa Ade Armando ini sepertinya otaknya sudah bergeser semenjak dia diamuk massa ketika demonstrasi di Jakarta. Sepertinya otaknya sudah bergeser sehingga menggunakan politik identitas untuk menjatuhkan Anies Baswedan. Sebetulnya kalau dia memang orang yang Pancasilais, orang yang terdidik, ya bagaimana menggunakan politik yang baik lah
Kalau memang dia mendukung Ganjar Pranowo, ya sampaikan saja apa saja prestasi Ganjar Pranowo. Jangan-jangan memang Ganjar Pranowo tidak punya prestasi sehingga dia memainkan kembali politik identitas untuk menjatuhkan lawannya. Kita tahu sejauh ini hasil survei yang masuk 3 besar itu selalu ada 3 nama: Prabowo, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan. Dan 3 calon ini selalu bersaing ketat. Jadi mungkin Ade Armando tahu betul bahwa ada kemungkinan Ganjar Pranowo akan kalah, sehingga dia memainkan politik identitas lagi sebagaimana Pilkada tahun 2017 ketika Anies Baswedan menjatuhkan Ahok. Atau jangan-jangan Ade Armando ini hanya sebatas caper saja, cari perhatian, karena sudah tidak ada lagi isu yang mau dimainkan agar publik memperhatikannya. Bisa saja. Tapi yang jelas ini sangat disayangkan. Bahkan wakil sekretaris PBNU Sulaiman Tanjung juga mengkritik apa yang dilakukan oleh Ade Armando ini sangat disayangkan dan jelas ini keliru. Bahkan dia menghimbau umat Kristiani dan seluruh agama agar tenang dan tidak terpancing oleh provokasi yang dilakukan oleh Ade Armando, karena ini ya berbahaya, bisa menjadi pemecah belah bangsa. Ada lagi pengamat politik yaitu Saiful Anam juga menyayangkan sikap yang dilakukan oleh Ade Armando. Kenapa kemudian orang yang terdidik, doktor, dosen, terus kemudian memainkan politik identitas? Kalau tidak salah kemarin Ade Armando juga menyampaikan jawabannya, alibinya kenapa dia menggunakan itu. Saya tidak melihat secara jelas. Yang jelas apa yang disampaikannya sudah menurut saya salah, karena dia berusaha menggiring umat Kristiani agar tidak terpecah. Terus kemudian katanya umat Kristen ini menjadi penentu kemenangan Anies Baswedan, makanya dia berusaha untuk mengajak atau meyakinkan umat Kristiani agar ya tidak terbelah, agar Anies Baswedan tidak menang. Janganlah menggunakan politik seperti ini. Ya sebagaimana yang tadi saya sampaikan, kalau mendukung Ganjar ya silahkan publikasikan apa prestasi Ganjar, apa pencapaiannya. Kalau kita lihat selama ini di media sosial, Ganjar hanya berusaha untuk pola komunikasinya yang digunakan memancing emosional, dari sisi emosional saja. Bagaimana dia berkomunikasi dengan anak kecil, terus kemudian dia sidak ke pom bensin. Dia sama sekali atau sedikitlah yang memamerkan hasil prestasinya. Jadi publik itu butuh tahu apa prestasi Ganjar. Jangan-jangan prestasinya soal wadas yang pada saat itu aparat represif kepada warga, itu bukan prestasi Ganjar, tapi itu ya sisi negatif dari seorang Ganjar. Atau jangan-jangan bagaimana sikap Ganjar terhadap perjuangan ibu-ibu di Gunung Kendeng yang berusaha menolak pabrik semen hingga kini yang tidak dihiraukan oleh seorang Ganjar. Atau jangan-jangan memang Ganjar tidak punya prestasi. Kalau kita lihat dengan Anies Baswedan di media sosialnya, dia selalu memamerkan hasil kerjanya selama menjadi Gubernur DKI Jakarta, mulai dari Jaklingko, terus kemudian pembangunan JIS yang sudah selesai, yang semegah itu, dia selalu memamerkan itu. Kalau memang mendukung Ganjar dan menganggap bahwa Ganjar paling ideal, ya seharusnya prestasinya dong yang dipamerkan, bukan justru memainkan politik identitas untuk menjatuhkan lawan. Jadi justru ini sangat merugikan. Kalau saya menjadi Ganjar, jadi Ganjar Pranowo, ya saya minta Ade Armando sebaiknya tidak mendukung sajalah, daripada justru itu menjatuhkan. Ya bagaimana lah komentar teman-teman soal ocehan dari Ade Armando yang menurut dia benar. Ya gitu aja.
Silahkan komentarnya, dan mari kita berdiskusi, tidak perlu saling mencela terus kemudian menyalahkan. Berusaha berdiskusi untuk mencari jalan kebenaran, bukan untuk saling menyalahkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.